Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nunggu brother Lukman. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Oke, oke. Oke, brother Lukman udah on. Kang Gun silakan. Mana? Ya. Kang Lukman. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Kang Lukman. Udah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak eh, Gun. saya di satu sisi harus mengapresiasi kalian, kerja keras kalian. Karena bagaimanapun juga, operation pasti burdennya, bebannya sekarang lagi super-super tinggi. Karena kita menghadapi store yang baru opening, kemudian ekspektasi orang terkait store kita ini gitu loh. Falsafahnya kan begini, eh, Almas tim Kang Okta, Ustadz Randy, kemudian Mas Bram dan lain-lain, itu kan cukup berisik di sosial media kaitannya dengan mereka melakukan awareness yang luar biasa. Jadi mau tidak mau, secara attraction orang untuk datang ke semua titik store Almas itu kan menjadi tinggi gitu. Nah, pada saat orang attract kepada store, mereka mau mengunjungi store kita karena apa yang disampaikan itu atas value, atas produk, kan cukup menimbulkan rasa penasaran, akhirnya memaksa mereka untuk datang ke store kita. Itu positif yang harus kita pahami dulu bahwa orang notice ada fried chicken baru Arab Saudi begitu. Orang pengen nyoba pada akhirnya gitu loh. Titik crucial operation itu kan ada di tahapan ketiga, Mas. Apa apa yang dijanjikan itu, apa yang diharapkan itu berada di titik ketiga yaitu komitmen. Komitmen kita kepada customer, komitmen kita kepada konsumen. Sehebat apa kemudian Almas ini dalam eh, janji-janji produknya. Coba cek deh review-reviewnya. Kalau masalah produk, insya Allah menurut saya nggak terlalu banyak isu ya. Mereka dengan taste yang baru, Arabian, Middle East, itu cukup diterima sebetulnya secara taste. Tapi kan orang pada saat menikmati itu kan tidak cuma soalan rasa saja begitu. Ada PR yang harus kita selesaikan adalah bagaimana cara mendapatkannya, yaitu di servis, di pelayanan itu. Nah, yang ini yang akan kita highlight itu loh. Kenapa? Karena proses ini proses krusial yang paling menentukan untuk proses ke berikutnya di sisi Almas, di sisi store kita. Apakah cukup kuat brand yang kita bangun itu untuk tetap menjadikan si konsumen itu merekomendasikan cukup kuat brand kita untuk konsumen itu akhirnya mau balik lagi gitu loh. Nah, nggak bisa kita berdiri di atas value terus kalau store itu. Oh, kita ke Palestina dan lain-lain. Fine, itu nggak ada masalah gitu. Tapi saya pengen ajak teman-teman ini, khususnya Kang Lukman dan tim store itu, kita kembali ke yang basic deh. Bagaimana cara kalian menjanjikan produk, bagaimana cara kalian membuat pelayanan yang tetap berpengalaman menarik bagi si mereka. Itu. Nah, dua hal yang kita akan highlight hari ini. How, bagaimana caranya? Karena eh, saat di store itu saya ngerasa setidaknya ya kemarin di Tasik juga ini yang kondak siapa di kitchen. Kang Lukman sebagai orang yang mantan di fast food juga tentu eh, soalan-soalan bagaimana kecepatan dan lain-lain juga sebetulnya jadi concern. Nah, tinggal kita bagaimana menyesuaikan Almas ini, nge-adjust Almas ini, sehingga dari sisi produk, pelayanan, itu aman. Dua hal pokok dulu itu aja dulu deh. Karena kalau value, itu Ustadz Randy, Kang Okta,
Itu gila itu kalau mau ngeblas di sosial media. Kita punya value tinggi itu penegasan yang terus-menerus itu. Nah, PR kita di operation, Kang Lukman, itu back to basic-nya. Soalan Udah bersih. bagaimana konsumen mendapatkan produk, bagaimana konsumen dilayani oleh kita, soalan konsep pelayanan itu. Sambil cium-cium tadi ada. Ya, Kang Lukman, kemarin terakhir kita di Bandung sempat diskusi kan ya, soalan skema, Iya, oh ya, Pak, skema mengenai ya, ya iya betul Pak. skema pelayanan. Ini aku langsung konkret aja ya, karena kita yang harus selesaikan itu nih soalan pelayanannya. Nanti kita bergeser ke soalan produk. Jadi kita soalan yang endingnya dulu ya. Endingnya itu adalah konsumen pengen dapat dua hal, pelayanan cepat, produk eh, fresh lah, sesuai dengan harapan mereka gitu loh. Nih, cara pelayanan cepat, saya pernah bilang beberapa kali di grup bahwa apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan dulu di periode 2000-an, itu adalah promise yang kita janjikan di announcing, lalu kemudian bagaimana implementasinya di store. Kalau antrian panjang, ya, pelayanan kasir misalnya ya relatif lah 5 menit, tapi kalau itu selesai dengan makanannya, sebetulnya itu no problem. Jadi antrian panjang, misalnya saya waktu kemarin di Tasik bilang ke Ustadz Randy dan tim manajemen pusat. Kalau saya kemarin itu ceritanya adalah mengantri 10 menit, kemudian dilayani kasih 5 menit, tapi saya duduk mendapatkan makanan, itu sebetulnya fine, tidak ada masalah. Kita mau terjemahkan bahwa kita dapat produk 15 menit, fine. Tapi titik krusialnya adalah bagaimana caranya saya setelah payment, saya mendapatkan produk. Ya. Nah, sebelum kita bergeser ke produk, coba pastikan kasir seperti ini loh. Prinsipnya untuk mendapatkan produk langsung itu sebetulnya ada di titik runner. Runner itu harus dedicated kepada si kasir, Mas. Jadi kalau ada satu kasir, satu runner itu ideal. Kalau Kang Lukman ngerasa, Pak, nggak bisa, harus sama 2 runner, silahkan, go ahead. Jadi ada satu kasir, 2 runner. Misal kalian biasa, misalnya sekarang buka 2 kasir ya. Satu kasir, 2 runner. Satu bagian apa, satu bagian apa misalnya. Kalau saya coba simulasikan, satu kasir, satu runner adalah seperti ini. Tolong pastikan, satu ya, secara layout, kalian di samping kanan kasir, itu harus cukup 2 tray. 2 tray dalam mode apa namanya landscape. Agar apa? Agar di sebelah kanan kasir itu adalah fungsi runner menyimpan produk pesanan konsumen. Jadi tolong yang di Bandung geser sedikit tuh antar kasir tuh. Ini teknis biar kalian cepat melakukan ini langsung segera gitu loh. Jadi Oke, pada Pak Gun. saat greeting, ya Pak kan, Gun boleh idealnya ya nggak? Boleh respon dulu nggak? gimana gimana? Ya kemarin saya udah coba ya Pak Gun ya mengenai yang satu runner sama satu kasir satu OT ya Pak. Nah Hmm, mengenai layout ya Pak, sebenarnya sudah saya coba terapkan kemarin tuh satu runner satu OT dengan kondisi satu hmm, tray di ini ya Pak. Cuman karena memang mejanya itu terlalu sempit ya Pak, kalau misalnya hmm. dipaksa satu satu area untuk satu tray itu nggak akan muat Pak. Nah itu jarak kemarin sudah saya pepet-pepetin, tetap nggak bisa tuh Pak. Makanya anak-anak tuh memberikan traynya itu di pojok yang paling kanan sebelah itu Pak. Jadi kalau Itu berapa kasir? Itu berapa kasir? ada total kan 4 kasir Pak. Killing aja 2. Nah, Killing aja 1. nah, Hmm. Nggak usah aktifin 4-4-nya. hmm. Jadi 3. Kalau 3 cukup itu, Man. 3 terlalu mepet juga sih Pak. Iya, kalau kalau
Kalau gayanya real time kayak yang mau diajarkan Kang Gun ini 2 kasir aja, tapi nasi kebuli, ayam, minuman nggak boleh ngutang. Lanjut Kang Gun, gampang itu. Ya, Masalah trade space gampang itu. Bunuh aja 2 titik POS itu. Lanjut Kang Gun. Oke Pak, ya. ya, teknis ya. Artinya teknis ini secara prinsip satu kasir satu runner. Untuk space silahkan coba kalian pastikan seperti apa. Tuh, kamu aja McDonald's nggak ada lebih dari 2 kasir kok sebetulnya. Oke, pahami dulu prinsip pertama adalah setiap di sebelah kanan kasir harus memiliki tray yang cukup untuk memastikan pesanan di apa namanya diletakkan oleh runner. Ya, tadi mau dienyahkan 2 POS dulu atau mau dienyahkan 1 POS, monggo. Tapi secara prinsip harus bisa, karena kalau ini reasoning lagi nggak akan ketemu nanti kita solusinya. Oke, ya Pak. Ya, Iya jadi Pak. ini solusi yang saya tantang ke Kang Lukman untuk dijalankan. Nah, kasir, kalau standar kalian itu adalah greeting, maka pada saat greeting adalah tray harus naik ke atas langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, selamat datang di Almas Fried Chicken. Dek, PR pertama, kenapa kalian nggak coba langsung suggest hit ke menu tertentu? Ibu mau coba chicken Arabiannya atau apa? Kalian harus sepakati bahasa kasir untuk penawaran perdananya di mana. Karena dengan pertanyaan ibu mau pesen apa, itu terlalu general, kalian nggak to the point. Itu yang membuat lama antrian juga loh sebetulnya tanpa sadar. Karena konsumen pasti akan pertama itu akan mikir ini apa ya, menunya apa ya gitu loh. No, kalian harus suggest kepada menu tertentu, Arabian kah, kemudian nasi kebuli kah. Sebetulnya bahasa rekomendasi yang disetting di Karawang oleh Ustadz Randy terkait paket khas, itu tuh sebetulnya sesuatu yang bisa kalian dorong juga. Artinya orang itu nggak ada kepikiran untuk pesan lain atau terinspirasi dengan suggestion kalian. Karena orang datang itu mau coba itu kok. Yang kita dengungkan di sosial media itu kan Arabiannya gitu loh. Dengan nasi kebulinya gitu loh. Itu kalian hit di Hot pertama. Saudi. Hot Saudi Bang, Hot Saudi namanya. Hot Saudi. Nah, Hot Saudi. Arabian aja ya. Mau coba chicken hot Saudinya? Ini spesial di kami loh, mau pakai nasi ini. Ya udah deh saya coba. Sih, maka itu tuh sebetulnya kalian sudah mengarahkan konsumen untuk memesan produk tertentu. Oke, perhatikan cara kerja runner. Perhatikan cara kerja runner. Runner itu jangan lihat POS. Runner itu lihat mulutnya konsumen. Tatap mulut konsumen itu dia pesan apa. Sekali dia ucap, ya udah deh saya coba yang hot Saudi, paha atas. Oke, maka kita coba kembali ke transfer bin tuh, sebelah kanan tuh, di belakang-belakangnya runner tuh. Di belakang runner, nggak perlu ayam numpuk-numpuk segaban-gaban itu loh. Yang penting adalah setiap produk itu ada. Dada, paha atas, paha bawah, sayap. Yang sebelah mana hot, yang sebelah mana original, itu harus clear. Kalau kalian warnanya sarser, karena saya lihat di beberapa kali kok warnanya ini sarser. Tolong itu split antara atas bawah atau kiri kanan, terserah itu soalan layout. Tapi itu harus disepakati sehingga runner itu tahu bahwa di sayap dia sebelah kanan itu adalah di belakang dia sebelah kanan misalnya adalah hot. Misalnya yang di bawah adalah yang crispy-nya, yang originalnya misalnya. Nah, layout itu harus disepakati sehingga runner itu tahu pada saat dia balik ke belakang, yang hot selalu di atas, yang crispy selalu di bawah. Yang besar-besar adalah sebelah kanan, yang kecil-kecil adalah sebelah kirinya misalnya. Nah, kalau misalnya nggak ada itu dada, nggak ada itu paha atas, mereka itu bisa tahu langsung sebetulnya, Bu, lagi nggak ada, lagi kosong. Karena sekali kalian ngutang itu lagi, problem lagi. So, nanti saya bergerak ke tugas production color ya, bahwa mereka harus selalu menyiapkan yang besarnya adalah dada, paha atas misalnya, kemudian sayap dan paha bawah. Runner itu di belakangnya kan transfer bin nih. Kalian mau pasang misalnya yang besar kemudian kecil, hot. Yang di bawahnya adalah regular besar kemudian regular kecil. Jadi layout itu tuh udah ketanam di dia. Jadi pada saat dia bergerak ke bawah, belakang,
Kalau memang nggak ada dada, dia pasti akan sadis konsumen langsung. Bu, punten dadanya sedang nggak ada. Pasti di belakang juga nggak ada. Siapa yang pastikan nanti? Nanti production color yang punya tugas itu untuk memastikan bahwa setiap potongan itu ada. Oke? Maka pada saat ayam sudah lengkap, petugas nanti production color memastikan itu selalu lengkap. Kalian coba pastikan yang belakang itu nasi juga standby. Kalian mau posisikan nasi sebelah mana? Nasi putih ya. Transfer bin itu sebetulnya tidak perlu didedicate untuk produk yang begitu banyak. Tapi saat ini, kalau bicara hari ini ya, oke kalian tempatkan itu banyak karena kalian nggak punya kabinet kan? Nggak punya warmer kabinet kalian di store gitu loh. Saya udah tektokan Iya, sama Mas Wawan juga, dan Mas Wawan udah notice bahwa itu sangat urgent menurut saya. Karena kalian dari cooking kemudian langsung ke transfer bin kan? betul Karena Pak, betul. sekarang dari cooking ke transfer bin, maka transfer bin saat ini stoknya pasti akan melimpah sepakat, tapi tolong tata susunannya di mana hot, di mana regular, di mana yang besar, di mana bagian yang kecil. Kalian sepakati. Itu pasti akan cukup banyak di transfer bin saat ini kalau berbicara hari ini. Nasinya di sebelah mana? Oke. Jadi pada saat runner ngeliat pesannya adalah hot Saudi dada, you tinggal ambil saja, kemudian letakkan itu di tray langsung runner. Pesan 2, pesan 3, pesan 4, take away atau dine in, kan itu menentukan bagaimana bentuk packingnya kan. Oke, maka pertanyaan berikutnya, kasir kan akan bilang soal nasi itu putih atau nasi kebuli. Oke. Pada saat kebuli kan dia tinggal geser ke kiri. Runner kan langsung geser ke kiri, ambil nasi kebulinya, packingnya itu. Disimpan lagi di atas tray-nya, 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu, closing pesanan terakhir udah pasti minum. Mau diganti minumannya, tetap teh botol atau pesan minuman yang lain. Pertanyaannya, pada saat minuman, kalian hanya bakal closing minuman itu saja atau mau menawarkan lagi minuman yang apalah, minuman yang lain-lain tuh. Satu sisi semakin kalian bertanya atas itu, maka akan semakin lama juga antriannya sebetulnya. Tapi kalau kalian dirasa itu bisa dijadikan suggest terakhir karena kita nggak punya dessert, monggo itu ditawarkan, tapi nanti ada kunci di production color. Oke, kasus pertama misalnya dia pesan 2 paket hot Saudi, kemudian eh, nasi kebuli, and then minumnya nggak berubah, tidak ada tambahan. Minum teh botol, minumannya adalah Prima. Maka pada saat kasir sedang melakukan payment kepada konsumen, believe me, pesanan konsumen adalah selesai. Selesai itu pesanan konsumen itu, udah ada utang. Ya, jadi kalau kasus pertama itu adalah nasi, ayam, minum reguler, saya pastikan kamu nggak boleh utang. Nggak boleh utang. Karena apa? Tray sudah ready, runner sudah notice, dia harus bergerak kemana, ke kiri ke arah kebuli, ke kanan ke arah minuman, makan nasi, ayam, minum reguler, dan. Oke. Kemudian, sekarang kasus berikutnya adalah bagaimana jika ada di luar itu. Di luar itu tuh kemungkinannya adalah 3. Satu, minum. Kedua adalah burger. Ketiga adalah french fries. Betul nggak? Iya, kentang, Betul. kentang burger Kentang. sama ya sama minuman itu tuh kayak Choco Saudi, Saudi Dates gitu-gitu. Nah, jika memang ada pesanan yang nggak lazim, menurut saya sih nggak lazim lah katakanlah. Karena kalian nggak sajis atau memang konsumen pengen nyoba. Kentang dan burger pada saat menunggu, perspektif konsumen adalah fresh dan itu tidak ada isu, itu common kok. Bu, burgernya nanti saya kirim ya, dikasih tuh yang pager hitam. Bu, kentangnya nanti saya antar ya, Bu. Oke, baru nanti dia kirim ke konsumen. Minumannya juga kalau mau diutang monggo, tapi menurut saya minuman, kalau ngelihat kemarin cara bikin burger, harusnya burger kalian utang. Kalau ngelihat kemarin di Tasik cara kalian bikin kentang, harusnya memang kentang diutang.
Jadi nggak memungkinkan kalian stok itu. Kalian nggak punya transfer bin-nya kentang yang punya suhu 375 derajat. Jadi kalian memang harus bikin dadakan itu kentang. Kemudian saya lihat cara bikin burger juga, wah ini udah nggak mungkin ini. Harus dibikin dadakan. Kecuali kalau Mas Lukman berani, itu stok. Stok satu-satu atau stok dua-dua di transfer bin. Kecuali kalau berani. Jadi misalnya burger stock up tuh di transfer bin, satu cheese misalnya, satu beef burger selalu di stok satu 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 satu. Jadi kalau dia nggak ada, stok satu satu Ya, ya. gitu. Maka pada saat stok up itu ada selalu ada, maka burger pun sebetulnya masuk tahapan ke runner yang nggak mungkin diutang karena selalu hadir di transfer bin. Tinggal keberanian Kang Lukman aja nanti di operation. Kalau saya sih berani stok dengan model burger bikinnya model seperti itu ya Mas. Itu saya mending stok up satu-satu deh. Kalau terlalu lama nanti kita suggest saja. Bun mau coba burgernya nggak? Kalau terlalu lama artinya lebih dari 15 menit ya. Transfer bin itu 10 menit masih make sense lah. 15 menit masih oke itu. Lebih dari itu burgernya sebetulnya rada-rada kurang gimana gitu. Artinya Kang Lukman berani ngutangin si burger atau memang mau di stok satu-satu. Itu pun pada saat rame kan tentu. Kalau pada saat lo ya nggak usah di stok. Tapi pada saat peak hour, jam makan siang, jam makan malam, kamu stok dua-dua pun even nggak ada masalah. Artinya pada saat runner di belakangnya transfer bin itu semuanya lengkap, burgernya ada, nasi, kemudian ayam ada, maka atas pesanan itu pun naik tuh, tidak diutang. Jadi yang hanya diutang adalah kentang. Kalau kentang, believe me, dengan model Almas sekarang harus dihutang. Jadi harus dibuat dadakan loh. Saya nggak paham kalian nyetoknya di mana tuh pada saat kentang yang eh, apa namanya dibuat 0,5 kilo, 1 kilo gitu langsung itu kayaknya tidak memungkinkan. Mungkin saja saya lupa kemarin saja ke Mas Wawan itu dalam kaitannya kentang, kalau nggak beli di fryer yang rumahan saja itu yang di kompor di di apa namanya dibuatnya di kompor itu ada kok. Artinya kalau dalam skema pesennya cuma 2 biji, 3 biji itu ada di fryer yang memang cuma buat 2 liter doang tuh ada dibuatnya di kompor. Daripada ganggu kamu bikin chicken kan di fryer kan, lebih baik Iya bikinnya di betul Pak. kompor aja gitu. Nah, artinya dengan case ini, sebetulnya yang for sure kalian akan hutang adalah soalan kentang. Oke, jadi pahami cara kerja kasir dan runner, oke ya. Jadi kamu pastikan ini runner kira-kira believe nggak dia bisa secanggih itu. Konsumen ngomong, der, ambil ayamnya taruh di tray. Konsumen ngomong ganti nasi, ambil kebulinya taruh di tray. Minumnya, ambil minumnya taruh di tray. Jadi kalau pergerakannya satu runner, satu kasir, itu di area service, itu pasti jumlahnya akan selalu genap sesuai dengan jumlahnya. Masalah layouting nanti kita akan rubah, kita akan anjurkan. Tapi saat ini kita coba memanfaatkan yang ada sehingga service time kalian ketolong dulu aja. Ini tugas kita saat ini adalah itu, ketolong dulu service time biar kejaga. Oke. Mas Lukman kalau berani burger nggak diutang, caranya kayak tadi. Stock in transfer bin satu atau dua masing-masing. Beef sama cheese-nya, itu kalau berani. Itu keputusannya store manager. Keputusannya production color sebetulnya. Mau nggak di stock gitu kan. Nah, eh, nasi ayam minum burger, kalau kalian coba pastikan tidak ada hutang, maka sekarang selanjutnya adalah gimana caranya tidak ada hutang, maka ada fungsi utama adalah di production color. Production color kalau di kita apa ya? Crew leader, ada crew leader di Pro di production sih Pak. di kitchen ada pimpinannya nggak? Pimpinan ada Pak. Namanya apa di kita? Di Almas. Biasanya kan shift leader tuh Pak yang membawahi kru production. Nah, biasanya Sip. mereka itu memberikan dedikasi tuh, Pak pada siapa yang ditunjuk untuk menjadi apa namanya di kayak semacam PC gitu Pak, Oh, production PC. color. Nah, production color PC. PC itu sentral loh itu tugasnya. Karena nggak ada cerita di transfer bin itu tiba-tiba kehabisan, nggak ada cerita ayam kehabisan, itu nggak ada cerita. Production color itu bertanggung jawab atas supply dari demand dari depan tuh.
Itu krusial itu, toko sentral itu. Saya nggak mau kalian di store manager ikut-ikut ngebantu di belakang, lupa lah itu toilet, lupa lah itu area parkir, lupa lah itu eh, lobby misalnya. Meskipun ada CSO, karena belum tentu itu standarnya standar yang kita pengen gitu loh, atas kebersihan di area depan. Jadi manajer itu kan nanti kalian store manager itu hit and run aja. Kalau memang di satu titik butuh bantuan, jangan lama-lama. Kalau lama-lama di situ, wah gawat ini berarti. Jadi epicentrum toko sentral di kitchen adalah production color store kitchen. Di kitchen tuh, leader kitchen tuh. Dia harus memantau kalau perlu dia standby di belakangnya transfer bin, memastikan susunan ayam selalu tersedia, memastikan bahwa burger itu in stock pada saat rush hour misalnya, standby, nasi putih standby, sehingga kalau ada kekosongan dia perintahkan itu untuk install. Siapa petugas installnya, siapa petugas ayamnya sehingga ayam bisa masuk tuh. Ini kosong, panggil orang yang instas bikin ayam, masukin lagi nih yang Saudi, hot Saudi yang besar-besar, potongan kecil. Jadi dia selalu menata di production itu, di transfer bin itu adalah produk-produk yang eh, dipahami oleh runners posisi-posisinya. Kalian tanpa sadar kalau runner itu milih-milih ayam dan dia nggak tahu posisinya, mana besar, mana kecil, mana reguler, mana Saudi, gawat. Jadi kalian harus menata sampai level itu, di mana hot Saudi besar, di mana hot Saudi kecil, reguler besar, reguler kecil. Posisinya tidak boleh berubah, karena itu akan membiasakan kalian. Ya, Ustadz Dendi teknik industri. Kalau teknik industri itu, dia hanya berpikir 1 detik, 2 detik untuk mengambil sesuatu, itu tuh adalah efektif. Kalau kamu tumpuk ayam nggak jelas, Saudi besar, kecil, segala macam, itu milih-milih 10 detik, 15 detik. Itu artinya potensi sekian ratus persen kalian kalah kecepatan. Tapi kalau posisi sudah declare, hot Saudi besar, hot Saudi kecil, reguler besar, reguler kecil, nasi, burger posisinya di mana saja kalian sepakati, maka production color menjaga posisi itu, tidak boleh ada yang bergeser. Masuk Anggun, masuk Anggun. Ya, Jadi dulu itu saya apa di awal-awal konsultatif itu memang ditumpuknya berantakan. Makanya sekarang ada tray-tray kecil karena memang saya udah dedicated kayak gini. Itu eh, paha atas hot Saudi, satu tray lagi eh, dada, satu tray lagi sayap sama paha. Jadi untuk yang hot Saudi ada 3 tray. Jadi mereka nggak milih-milih. Nggak tahu tuh diterapkan nggak sama teman-teman di outlet baru. Harusnya kenapa traynya bentuknya kecil-kecil supaya terkategori gitu sih, hmm, Kang Gun. Thank you. ya. Jadi yang menjaga itu leader kitchennya, Mas. Yang dia transfer produk itu ke transfer bin itu petugasnya dia. Jadi kalau mau digetok itu dia. Kenapa ini susunannya menjadi tidak beraturan? Jadi susunan itu harus tetap seperti itu, stay seperti itu. Jadi production color punya tugas, kasir punya tugas terus jaga konsumen masuk, entry, payment. Runner juga jaga tugasnya repetitif gitu loh. Runner itu akan repetitif. Saudi besar, oh kanan, ya kan? Regular crispy, oh sebelah bawah berarti. Jadi terus aja begitu dia cara kerja tuh. Nasinya berubah menjadi kebuli, geser kiri. Jadi dia akan repetitif sehingga pada saat tiap hari daily itu dia bekerja repetitif, maka runner semakin lama akan semakin cepat cara kerjanya. Jadi bukan semakin melambat, tetap gak karu-karuan, coret-coret itu, struk di tempel di transfer bin itu mengerikan kalau perspektif kita di fast food itu loh. Jadi pastikan runner paham denah transfer bin di mana posisi-posisi itu yang tadi Ustadz tadi sampaikan, sehingga tiap hari dia akan kerjanya repetitif. Jadi semakin canggih itu kecepatan itu. Nah, saya daripada resiko terkait konsumen, kalau saya soalan burger tadi, karena saya lihat banget cara masaknya, aduh ini akan takes time, maka believe me, better saya berkorban 2 burger, 3 burger waste kalau terlalu lama daripada saya konsumen komplain bintang 1 itu
tidak terbayarkan nanti. Jadi jejak itu. Lebih baik burger kamu stok di peak hour, cheeseburger standby, beef burger standby. Jadi pada saat ada pesanan itu pun cepat larinya. Oke, kalau kalian mau pastikan bahwa minuman tidak berhutang, maka production color itu punya kunci dengan catatan runnernya komunikasi. Jadi kalau kasir 1, kasir 2, selama normal, kan dia akan melihat ini normal pesanan nih. Nasi ayam minum normal maksudnya ya, default, teh botol atau prima. Nanti pada saat ada once pesanan itu tiba-tiba Choco Saudi dan lain-lain, maka runner pada saat sedang menyajikan produk yang Udah bang, lain, langsung komunikasi dong ke gimana tuh production color. kirim barang itu jauh tuh? Makanya kenapa saya bilang production color harus Alhamdulillah standby udah di ngecek. belakang transfer bin tuh. Jadi pada saat ada minuman yang dipesan, di request, custom, production color langsung perintahkan itu. Kamu petugas minuman siapa di situ? Maka langsung naik minuman. Saya nggak tahu standar kalian, apakah minuman itu kalian bisa stok hanya tinggal menambahkan saja es. Kalau hanya bisa stok dan tinggal menambahkan saja es, lalu kemudian sealant. Kalau sesederhana itu minumannya, maka saya pastikan harusnya minuman itu pun tidak dihutang. Asal apa? Pada saat runner mendengar bahwa ada minuman itu, komunikasi ke store kitchen, terserah mau panggil nama apa, sepakati saja. Maka dia langsung akan perintahkan untuk bikin Choco Saudi atau segala macam itu. Tuang tambah es sealant. Itu pekerjaan hitungan detik, believe me itu. Pekerjaan hitungan detik. Maka pada saat selesai, production color komunikasi lagi ke runner depan. Oh ini Choco Saudi. Dan thank you, ambil, taruh lagi di tray, lagi payment, selesai itu utang. Maka kalau kalian kerjanya canggih begitu, utang kalian tinggal satu, yaitu kentang saja. Kalau saya berani setting utang hanya kentang saja. Kuncinya adalah kasir dengan dedicated runner, runner komunikasi dengan production color yang standby. Tasik saya nggak lihat ada yang standby di belakang transfer bin. Jadi harus ada orang yang standby, siapa penanggung jawabnya untuk lalu lintas supply produk itu terjaga. Harusnya dengan skema ini kamu cuma utang kentang aja. Jadi konsumen selesai payment, selesai produk, duduk makan. Tinggal nunggu kentang. PR-nya dalam melaksanakan itu adalah tadi supply produk. Supply produk ke transfer bin. Supply produk burgernya untuk stock up 22, 11, terserah. Kalau sorry masuk di sesi peak season tuh burger mau di stok 5 di peak season kayak sekarang ya habis-habis juga. Ya udah ada masalah berarti. Memang bagusnya gini, stok misalnya beef burger, cheeseburger 5. Dia begitu lari 2, lari 3 produksi lagi. Kalau enggak, kalau emang takut masalah konflik sama burger kan hari ini orang tuh ngejarnya ayam. Ya udah, menurut saya ilmunya Kang Gun tuh kalau mau aman ya diterapin ya. Yang nggak ada alasan ya. Ayam goreng, nasi kebuli, minuman real time, Kang Gun. Burger nggak usah ditawarin. Kalau orang mau ngambil burger ya langsung statement. Bu, burger 15 menit boleh. Gitu aja, confirm. Mau kok. Itu paling mudah tuh man, nggak ada alasan lagi ente deg-degan sama burger. Tapi aneh tuh dari awal Karawang tuh penasaran, kalau ayam ditaruh di tray, nasi kebuli ditaruh di tray, minum air mineral sama teh botol yang dihit, kok harus nunggu 30 menit gitu loh. Bingung aku juga. Ya, aku aja yang udah buka 6 outlet tuh masih bertanya-tanya misteri Operation Abu ya itu di titik. Sekarang kalau 30 menit untuk apa ayam itu ditaruh di warmer kan? Aneh banget loh. Udah nih aneh rekam aja deh, udah share aja nanti ke semuanya. Ya udah lanjut Kang Gun. Ya, Mas Ruman ketakar nggak? Iya Pak. Ya, Masih kalau ke burger depan. itu memang eman gitu loh.
tidak ditawarkan sama sekali juga nanti kan ada yang misalnya request. Makanya kalau saya opsinya adalah Ustadz Randy tadi bilang stok aja kalau lagi peak season mau udah 2 3 2 3. Tapi PR. bakal habis juga. Kalau enggak gini aja, begitu ada orang pesan burger, karena ini masih awal-awal, ngomong aja 15 menit ya Bu burgernya, gitu aja, baru dikasih pager tuh burger sama kentang-kentang. 15 menit ya kentangnya, gitu aja. Orang kan juga lagi mau makan ayamnya di awal-awal ini. Ngapain kita juga repot-repot sama burger? Hmm, Karena kalau burger kita itu ditaruh, warmer kita cuma 70 derajat, dia dingin kacau lagi nanti patty-nya. Pasti itu dingin, gitu ya. loh. Ya, menurut saya Kang Gun nih apa tadi itu maksudnya untuk ayam, nasi sama minum harusnya selesai enter bill, tekan ter 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 60 second gitu loh. 60 Ya. second gitu harusnya. Thank you. Ya, Kang Lukman, makanya kenapa di diskusi kita terakhir, karena skema Kang Lukman itu yang baru ini MFY itu kan layout yang berbeda. Tapi saya lahir itu di 60 second itu. Kuncinya ada di mana? Ada di runner production color. Kuncinya ada di situ. Jadi runner itu memang fokus banget dengan apa yang di request oleh konsumen. Ya, balik lagi ke tadi, itu tuh suggestion itu luar biasa loh akan mempengaruhi konsumen itu. Hot Saudi, hot Saudi, hot Saudi. Maka yang kita awareness itu kan itu sebetulnya di luar itu. Jadi kalian tentukan, kita brief dulu pada saat briefing. Hari ini mau suggestion apa itu ada di kasir tuh. Jadi jangan membuka dengan pertanyaan mau pesan apa. Konsumen lihat gambar itu mikir apa gitu. Berapa detik itu? Nggak bisa sepelein kita per detik. Per detik itu kalau yang di hadapan kita, kalau antriannya 10 kali itu. Makanya kenapa antrian bisa mengular sampai 20 menit, 30 menit baru masuk ke kasir. Karena pertanyaan yang sifatnya nggak hit. Makanya konsumen itu atau kasir itu harus hit dulu. Kalian sepakati briefing pagi. Guys, hari ini tolong suggest hot Saudi chicken dengan paket kebuli. Kalian apalin itu harganya. Kalau Ustadz bilang khas 50.000, hot itu ke situ tuh. Jadi papan dart itu clear itu kalian tuh memerintahkan apa ke konsumen. Mempengaruhi itu. Jadi orang yang dia tahu di sosial media hot Saudin masuk, dan dia juga mau nyoba itu. Sebetulnya kalau nyoba reguler mah ya yang lain aja. Karena yang kita soundingan Middle East hot Saudinnya itu ya udah itu dihit aja sebagai standar prosedur di kita gitu loh. Bu, Pak mau coba hot Saudinya selesai itu. Kalau dia terhipnotis dengan itu, berarti runner udah get ready tuh. Hot Saudi ini apa nih? Dada, paha, sayap segala macem. Taro. Bu, nasinya mau diganti ini, Bu. Cuma nama 6.000 aja. Boleh deh saya coba kebulinya. Hajar, kiri, taro ke tray. Minum mau diganti atau tetap teh botol, Bu? Teh botol aja. Ambil kanan, taro, selesai. Payment itu kan mau pakai QRIS, mau pakai cash, itu aja text time loh. Itu dimanfaatkan oleh runner. Yang dimaksud eh, finishing finishing touch-nya, pesanan-pesanan yang kurang, minuman yang custom, burger yang kalau bisa sih burger nggak di stok di transfer bin. Minuman tadi, kalau kita sepakati minuman itu adalah langsung semuanya terbayarkan, maka peluang untuk buka QRIS-nya konsumen, ngetik QRIS-nya di POS, itu tuh ada kesempatan untuk bikin minuman Choco Saudi dan lain-lain itu. Sekian detik itu kalian clear itu. Jadi konsumen duduk dengan membawa langsung makanan yang harapannya dari transfer bin itu sudah masih hangat. Ya Kang Lukman, Ya, Pak Gun. kasir, runner, production control, standby, siapa yang dedicated itu? Yang memerintahkan ayam terus naik segala macam. Saya ngerti betul stok kalian ayam itu setelah goreng itu kalian kemarin kita harus benerin setelah masak naik selesai itu ayam kamu mau taruh di mana? Kalau terus-terusan taruh di transfer bin, ya menggunung itu transfer bin. Kalian plating sementara di mana itu? Di baskom gede itu, kalau kemarin saya lihat di Tasik setelah masak, taruh di baskom gede, tumpuk-tumpukan, crispy-nya hilang, wassalam itu. Tapi saat ini kalian cuma bisa lakukan itu, lakukan gitu.
Kalau memang baru bisa lakukan itu, lakukan. Yang penting stok ayam melimpah, cukup. Nasi cukup. Transfer bin jaga. Production color dedicated. Kita sepakati nasi, ayam, minum, apapun minumannya ndak ada utang. Setuju. Burger utang aja deh, takut gua. Oke, burger Asli. utang. Burger utang. Burger itu kalau patty-nya di transfer bin, kalau kalian bisa jaga suhunya 70, itu 10 menit hanya bisa bertahan. Kurang dari 70 derajat, kurang dari 80 derajat, wassalam itu. Lupa pasti. Nggak ada anak-anak kuat mikirin. Nggak ada alat kita yang kuat mikirin ini burger udah 10 menit los. Burger akan dingin, digigit nggak enak. Udah Oke, utang aja. siap. Kasir ngomong, Bu, burger ya, 15 menit ya burgernya. Ngomong aja begitu. Yang Satu hal langsung yang ready penting. ayam nasi. Nah, Oke, gimana? clear. Satu hal yang penting. Runner harus tetap standby di bawah kasir, maka atas hutang-hutang itu kamu tugasin siapa? Petugas khusus yang bayar hutang. Ya, Iya, bahasanya runner susulan. Jadi runner bener susulan. aja itu. Satu kasir, satu runner dedicated, sama runner tambalan namanya. Runner Nah. nambal. Bener-bener tuh. Waiting base, Kang, waiting base. You know waiting base, waiting base. Jadi waiting Nah, base itu, itulah istilahnya. ya udah, kita udah siap drive tuh kayaknya, Kang. Kang Lukman ini waiting base sudah hafal banget. Waiting base itu artinya ngutang tuh. Siapa yang akan bayar utangnya? Kalau kita kan yang bayar utang adalah drive thru 2 itu yang harus bayar utangnya. Jadi yang bayar utang nggak boleh ganggu runner yang dedicated. Kenapa? Karena dia lagi ngelayanin itu konsumen konsumen berikutnya itu. Jadi runner tambalan itu diambil dari mana? Gitu. Apalagi kalau utangan tidak selalu ada, maka runnernya satu aja yang utang-utang itu. Jangan setiap kasir ada runner-runner juga. Kebanyakan nanti. Tapi secara prinsip kerja, kalian coba terapkan langsung. Karena kalau enggak ini Jam 7 pelayanan sih. nggak ketolong nih. Saya mau ke Bendul. Ya, pelayanan harus Mobil ketolong. siapin. Ya, runner production color itu kuncinya di situ. Dan Kang Lukman tahu betul itu cara kerja production color, menjaga stokan akan selalu tetap ada. Bertanggung jawab atas seluruh stok tetap hadir di transfer bin. Ya, ini kita baru bab servis doang nih, kita beresin nih, bab servis dulu. Karena yang jadi isu sekarang itu produk nggak terlalu ada isu, tapi mendapatkan produknya itu isu. Kita beresin dengan itu dulu. Ya, Yalah, clear lah. Jangan banyak-banyak, Kang Gun. Satu jurus saja dulu. Nggak kuat nih penting. prosesor anak-anak nih kalau ditambahin banyak-banyak. Beneran, gue udah paham banget dari Karawang tuh. Harus tatap muka, ngasih taunya udah. Jadi intinya chicken in 60 second. Ayam, nasi kebuli, sama minuman nggak boleh ngutang. Deal. Ya kan? Choco Saudi, Saudi Date kan ada pitcher-pitchernya. Ya, tinggal dituang, kasih kasih es, Silen. sealer. Udah, Hmm, clear, nggak aman. boleh utang. Clear, nggak Nggak boleh boleh utang. utang. Oke Gimana lah. Kang Lukman? Ada sanggahan atau Mau nanya mungkin komentar bingung atau atau apa? gimana? Ya, Skema servis dulu aja ini. Runner, production color, kasir. satu jurus, satu jurus. Silakan Kang Lukman, aku menyimak nih. Oke Kang, oke terima kasih Pak Gun, Pak Ustadz. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Agun sebenarnya sudah saya terapkan kemarin ya Pak, cuman masih belum mendetail seperti ini sih Pak. Nah yang pertama nanti akan saya coba di outlet nanti untuk pengurangan pos dulu ya Pak. Pakat. Saya coba nanti pengurangan pos itu 2 dulu pakainya ya Pak. 2 itu untuk yang di dalam dan inden takeaway, satu lagi untuk yang daerah untuk yang delivery. Kan kemarin delivery baru masuk tuh Pak dari ISB, GoFood sama Grab. Nah itu nanti saya buat terpisah ya Pak. Nah masing-masing counter, masing-masing outlet itu nanti akan saya terapkan untuk production jadi. Nah yang menjadi problem ya Pak mengenai burger ya Pak. Nah burger itu kan kita bikinnya masih pakai menggunakan teflon yang Teflon. manual itu yang ukuran 26 cm itu loh Pak. Nah terkadang-kadang yang bikin lama itu karena kita lagi masak numis-numis Pak, numis-numis bumbu-bumbu kebuli kan harus ditumis dulu. Nah sedangkan kompor hanya 2 tungku kan.
lagi masak kebuli, lagi masak bumbu kebuli, satu lagi ngebakar kayunya tuh Pak. Nah kadang-kadang yang bikin lama di situ. Nah kalau bisa boleh nggak sih Pak dibelikan semacam tosternya yang biasa-biasa aja lah Pak, yang hanya untuk menghangatkan si bannya itu. Udah. Jadi pada saat itu kita nggak ada nunggu-nunggu tuh Pak, nunggu-nunggu masak sampai si arang apa namanya tuh yang buat nasi kebulnya tuh beres masak, baru itu Pak bergantian dengan masak petis, masak petis. Nah, item burger ini kan dimasak di dua butuh dua tungku kan Pak. Yang satu untuk ngetos bannya, yang satu lagi untuk masak petisnya. Nah, itu juga kalau misalkan tidak dipakai untuk masak kondimen-kondimen nasi kebuli. Nah, seperti itu sih, Pak. Oke. Udah, Ya. Man, sorry, takutnya aneh mau pergi ini, takutnya nggak ke omongan. Ente kalau pengadaan, setahu aneh sama Abuya, birokrasinya lama banget. Ente tembak warehouse management. Mana barangnya, di Shopee-nya mana, di Topetnya mana, gue beliin make it happen 2 hari datang. Namain Tat, biar closingnya biar terjawab sebetulnya hari ini bisa terjawab ini. Ya gimana? Gini caranya, treatmentnya, Kang Lukman. Nih, pada saat menghadapi masalah, kalau kita ngegulung-gulung masalahnya akan beres. Harusnya dengan solusi very simple solution itu tuh. Production color pada saat ngelihat kompor itu lagi aktif semuanya, maka perintahkan ke kasir no burger. Perintahnya itu. Kamu kompor kan lagi aktif, maka solusinya adalah no burger. Itu that is solution itu tuh no burger itu. Maka production color makanya saya bilang karena dia bertanggung jawab atas supply-nya, maka pada saat ngelihat equipment-nya down, kita nggak equipment down ya, down itu karena kepake semua, karena rusak apa segala macam. Kan solusinya adalah no product. Bilang itu ke kasir, guys, for temporary sampai saya kasih tahu kabar berikutnya, no burger setidaknya 15 menit ke depan. Jadi kalau ada yang request burger, nggak ada Bu, maaf sedang kosong. Maaf sedang kosong. Daripada lu janjiin, ke kasir itu udah ke input, problem itu utangnya kelamaan, gawat. Saya lebih baik no burger pada saat ngelihat equipment-nya sedang down. Nah, itu solusi itu tuh. Oke, Kemudian Pak. untuk tadi alat yang dimohonkan, itu saya udah notice ke Mas Wawan dan Mas Supri sebetulnya. Dari kemarin saya tektokan. Ada tiga item. Ada 3 item yang saya notice ke Mas Wawan. Satu adalah kabinet sebelum transfer bin untuk ayam. 2 adalah toaster ban. Saya sudah kirim link-linknya. Yang ketiga adalah utensil tier basket untuk masak ayam. Itu sudah notice. Jadi kita hanya berbicara bagaimana solusi yang kita hadapi today atas alat yang kamu punya. Jalankan dulu semuanya. Solusi untuk down-nya si equipment tadi, maka kamu solusinya adalah no burger. Kamu kalau nggak komunikasi itu ke kasir, ke runner, ya tetap aja dia input. Itu problemnya sebetulnya. Kentang, gila ini saya masak untuk kebuli lebih utama kan? Maka setengah jam ke depan, ini kamu akan ngutamain kebuli untuk stock up, karena kompornya dipakai. So, setengah jam ke depan itu nggak ada burger, nggak ada kentang, itu adalah solusi, karena you punya mesin down. Komunikasi itu yang penting masalahnya. Jangan ke input, maksain buat bayar utang, jadi orang konsumen nunggu 1 jam buat burger atau 1 jam buat kentang, lebih baik statement di depan bahwa kentang sedang kosong, burger sedang kosong. Kamu akan kehilangan sales berapa sih? Dalam periode setengah jam itu hilangnya sales burger, sales kentang. Itu solusi yang kita bisa tawarkan today. Nunggu alat segala macam, menurut saya tahan dulu karena ini udah notice nih. Tapi kalau memang terlalu lama kita tambah kompor, pertanyaannya space kamu ada apa enggak di Bandung? Karena saya belum lihat layout Bandung sebetulnya. Saya ngelihat layout Tasik aja, wah ini ngeri-ngeri sedap. Ini bab berikutnya saya. Bab berikutnya adalah bagaimana kitchen itu efektif banget. Pergerakan manusia, jumlah orang, gitu. Jadi kita coba tahapannya adalah masalah, solusinya apa, masalah, solusinya apa. Nah,
Satu hal closing statement ya, Kang Lukman ya. Kita itu pada saat berbicara manajer, maka sudah masuk kewenangan, sudah masuk kewajiban buat kita. Yang dicari adalah titik solusinya. Karena pada saat kamu mempermasalahkan masalah, Pak, space-nya nggak cukup buat tray. Kamu tuh mempermasalahkan masalah. Padahal solusinya adalah take down beberapa POS untuk dapat space. Pak, kompornya dipakai dua-duanya, jadi nggak bisa itu. Kamu tuh meributkan masalah dengan masalah itu tuh. Solusinya apa? No burger, no french fries, setengah jam ke depan. Clear itu objektif tuh. Jadi kalau saya, kenapa kamu nggak jualan burger? Oh, saya pasang badan. Kompornya saya lebih utamain buat kebuli. Sales lebih tinggi karena orang mau nasi. Burger, saya kehilangan sales berapa? 40.000, 30.000 setengah jam ke depan. Jadi atas keputusan kamu di store manager itu menurut saya bermartabat, bertanggung jawab. Karena pada saat sekarang saya sebagai shareholder misalnya, kenapa itu bintang 1? Kenapa itu pelayanan 1 jam? Kalau kamu jawab soalnya begini, soalnya begitu, no. Today itu saya kasih solusinya loh. Very clear, loud and clear bagaimana caranya. Tinggal kamu jalankan. Next step-nya, minggu depan, insya Allah kalau saya udah dapat license buat ngetuning lah di kitchen segala macam dengan alat yang ada tetap kita akan tuning sedikit-sedikit gitu loh. Tapi bab yang harus kita selesaikan dulu nih tahap ini adalah bab service, bagaimana nasi ayam minum no utang gitu loh. Itu mungkin Kang Lukman, takut Kang Lukman juga lagi mau prepare. Biar nanti tektokan private saja sama saya Kang Lukman. Kang Gun, misalkan ini ya Kang, kalau misalkan yang tadi kan udahlah kita utangin burger aja lah Kang. Nah, gimana kondisinya kalau misalkan kondisi lagi produk masih banyak banget customer, kemudian ada beberapa customer yang kekeh pengen potongan ayamnya salah satu potongan misalkan paha atas gitu Pak. Nah, kemarin sih solusinya udah saya kasih tahu tuh Pak untuk kasirnya. Pak, potongan paha atas menunggu 15 menit. Dibilang customer oke, nggak masalah, bilang gitu. Tapi kalau udah rata-rata kebanyakan memang kan customer kemarin kalau saya perhatiin request-nya paha atas, seperti itu Pak. Nah, itu udah saya bilangin seperti itu, cuman customer memang kekeh gitu Pak. Nah, solusinya gimana Pak kalau kayak gitu? Boleh nggak? Misalkan no request. Kadang-kadang no request juga, begitu udah dapat ayamnya, kadang-kadang tetap mau minta paha atas yang dipengen gitu Pak. Promise yang kamu akan sampaikan konsumen itu promise apa? Mau sejam, mau 2 jam, atau no request? Kita dulu, McDonald's itu sebetulnya boleh request karena harganya sama, ngerti nggak? KFC itu harganya beda-beda. McDonald's itu harganya sama, mau paha atas, mau paha bawah, mau dada, segala macam harganya sama. Tapi pada satu titik, eh, kamu mau pakai skema take it or leave it, artinya Bu, lagi nggak ada, masaknya lama. Ibu menunggunya nanti lama, Bu, bisa 1 jam. Ya kan? Sebetulnya no request. Kalau saya sih prefer udah no request aja yang adanya itu. Makanya kuncinya sebetulnya pada saat kamu mengerti apa yang saya maksud, production color itu nggak boleh ngutang supply. Pada satu titik supply-nya habis beneran lu bahan baku habis segala macam ya sudah no request. Ya, memang faktanya no request karena udah habis. Saya sudah keluarin itu paha atas semuanya dari bag itu udah nggak ada semua gitu. Konsumen kalau udah ada di depan itu apapun dimakan lah ya udahlah saya apalah. Kayaknya yang apa namanya yang benar-benar pengen banget satu itu ada mungkin 1:4. Tapi yuk kasih solusinya Bu. Nggak bisa Bu, Ibu nunggunya lama banget nanti Bu. Gimana kalau saya sarankan dada apa segala macem? Nggak apa-apa saya nunggu 2 jam juga. Go ahead. Kamu bisa bayar nggak dia? Kan gitu. Iya 1 jam sih. Saya masuk aja. Jadi kadang-kadang nggak ada. Oh ya Bu tunggunya itu nggak ngomong kita berapa. Nah, Makanya dia ya udah saya tunggu. Definisi dia nunggu 10 menit langsung aja. Oke Bu, kan ada beberapa orang nggak suka makan dada ya. gitu. Dia cocoknya paha atas. Langsung aja ngomong, oke Bu paha atas, oke 1 jam ya. Langsung aja kasih ekspektasi terburuk.
Kasih aja promising, under promising aja. 1 jam ya Bu, kuat nggak nunggunya? Gituin aja. Waduh tobat enggak deh. Ya udah kasih dada. Gitu aja udah. Ya nggak Kang Gun? Oke. Yeah, that's Oke. solution. Gimana lah. Solution, Nah, Mas. Ini kebanyakan closing statement ya, closing. Nih, Kang, itu saya bawahi manajer itu belas puluh itu. Kadang-kadang yang mereka ribuhin itu pertanyaan-pertanyaan masalah, yang solusinya itu akhirnya meributkan masalahnya gitu loh, bukan solusinya. Mestinya kamu tuh dapat dengan hal yang simple itu nge-twisting bagaimana menghadapi masalah dengan solusi itu. Itu cuma butuh nge-twisting pemikiran aja. Ya udahlah, saya nggak mau mengecewakan konsumen. Bu, Pak, tapi saya nggak bisa mengecewakan konsumen. Saya akan promising bahwa dia akan mendapatkan paha atas. Lu nggak ngomong waktunya kapan, datangnya sejam, lu tuh dihajar konsumen. Gitu. Jadi menurut saya, eh, hari ini kita sepakati saja dengan cara yang tadi, nasi, ayam, minum, apapun minumannya, apapun request ayamnya, dan pada saat payment. 10 menit mereka menunggu antrian, 5 menit mereka menunggu di kasir, tapi kalau dan nasi, ayam, minum, apapun minumannya, itu harusnya today itu lebih low tuh, ya kan? Coba cek antriannya tuh ke belakang tuh. Kenapa bisa mengeluarkan antrian? Coba kamu cek kasirnya deh. Kasirnya tuh jangan-jangan pertanyaan pertama, ibu mau pesen apa? Udah tahu orang pertama kali ke situ, mau pesen apa? No. Papan Dart itu harus nancep langsung. Bu, hot Saudin enak banget, Bu. Ibu harus coba ini nasi kebuli. Itu langsung Papan Dart itu nancep tuh konsumen tuh. Hipnotis konsumen biar pesen itu. Jadi nggak ada pertanyaan mau pesen apa gitu. Langsung hit 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 gitu loh. Karena sekian detik itu mengular itu tambah lama itu urusan. Saran saya, tolong kalau misalnya 2 kasir, tolong upayakan banget. Saya nggak tahu nih harus harus nyoba membayangkan layout itu. Kalau dirasa online-nya tinggi, memungkinkan tidak. Kalau online itu tetap aktif kasir 2, jadi 2 plus 1, 3. Tolong upayakan banget. Misalnya kalau saya dulu yang online itu tuh nggak butuh di ini kok, nggak butuh di meja kok, meja iya, tambahan. iya. Batam online-nya di belakang, di dapur, laptopnya, POS-nya. Ngapain Meja, ditaruh di depan? nah meja tambahan atau Jadi apa? jadi delivery itu di belakang. Pakai tray di belakang, jangan di meja servis. Tapi ini hati-hati loh ya, dibuat jadi 2 ternyata print bill terus nyiapin lagi makanan. Kalau gayanya begitu, yuk Sama POS aja. 4 aja, billing aja dulu. Kembali ke zaman batu, setengah jam lagi serving. Ini 2 kasir, enter billing, kasih makan. Dan Ayolah, ayamnya di belakang, kebulunya di belakang, minumnya pilih Prima, Sosro, Allahu Akbar. Setengah jam, itu kemana ngapain gitu loh. Emosi banget loh. Dari awal tuh nggak berubah-berubah. gimana Ya Kang? udah. Ketakar nggak? Jadi saran saya jangan Oke. satu offline, satu online. Maksimalin di depan. Online kan bisa di mana aja dia. Yang penting dia dapat produk. Online itu loh di meja online tuh di meja drive thru yang kalau ngadap pelanggan sebelah kiri ada mejanya tuh gua lihat. Dan disitulah online standby. Kasih POS. Pakat. Itu tab kan, berarti tab internet kan, itu internet tab gitu kan. Iya, Oh, iya, berarti aman aman kok dimanapun. dipindah-pindah POS dimanapun kok, dimana. Apalagi kalau online kan nggak ada transaksi cash. Tabnya bisa digeser-geser. Iya Bang Lukman ya, clear ya Pakat. Bang. Oke. Ya. Minimum 2 on. Kalau bisa 3 on, 3 on. Tapi 2 dulu aja. 2 tuh kalau regularly enak, billing menu billing menu dan surut kok itu. Nggak rame tuh orang nunggu. Ya aku tahu sih bener itu Kang Lukman kenapa Kang Gun kenapa teman-teman tuh butuh waktu karena permintaan permintaan customer juga rumit gitu loh. Minta original lah, minta inilah, minta itulah gitu loh. Maka memang production color di belakang itu harus menyediakan semua varian. Nah, Hmm. daripada bingung nyetok burger, menurut aku tuh harus ada pawang tuh. Oh, ini paha atas kurang, dada dada kelebihan gitu. Jadi jangan asal goreng robek plastik digoreng semua atau gimana lah. Aku ya mikirlah production color lah urusan
urusan itu. Jadi gua ngelihat itu yang bikin teman-teman tuh lama, kasihannya gitu. Karena customernya juga high demand gitu loh, Kang. Ya, Customernya tuh demanding juga, mau ini, mau ini, mau ini gitu. Mm-mm. Kang Lukman apa nggak dulu kalau production color? Itu kalau production color itu jahat banget di kita tuh. Kalau dia bilang ada dada, nggak ada dada. Di McDonald's itu nggak ada dada. You jual yang ada yang di depan itu. Itu production color bisa jahat-jahat begitu di kita tuh. Jadi maksudnya ya sudahlah. Kalau mau makan, coba itu dulu karena preparing butuh lama. Kamu kebayang kalau setiap request konsumen diturutin, tiba-tiba kita habis itu dada sama apalah. Jadi somehow production color bilang hanya ada yang di depan guys, kalau enggak nunggu 2 jam, that's it solution. Jadi kasir itu udah tek, Bu adanya ini kalau enggak ibu 2 jam lo nunggunya. Jadi konsumen harus Sejam diaduk. lah, sejam Oh lah. sejam. Sejam aja udah nakutin lah Iya Kang Gun, sejam. sejam. Sejam, Bu, gitu. Jadi production color itu harus hit pada apa? Pada eh, perintah-perintah yang kasir itu akhirnya nyantol tuh. Oh no burger, no french fries. Guys, itu tuh harus dikomunikasiin. Kasir kalau enggak tuh main input-input aja gitu loh. Harus dikomunikasiin. Nggak ada burger, nggak ada kentang. 1 jam ke depan. Wes, clear tuh perintahnya. Kalau ada lagi, komunikasi lagi. French fries, available. Burger, udah available. Ini gue yang nganggap remeh atau gimana ya, gue kadang-kadang bingung loh, Kang. Kang Lukman, Nggak, saya yang bukan paling benar itu, yang, pa- yang paling benar itu Kang Gun tuh sehari lah di outlet. Kapan? Di Suta, di standby. minggu depan, Kang. Minggu depan insya Allah itu. Saya sehari di Suta. Ke depan. Saya tuh gini loh. Saya menghormati sekali seluruh struktur organisasi Abuya. Ada Kang Rido, ada Kang Wawan, Kang Bram gitu, sampai Kang Okta. Masalahnya saya berdiri itu bukan bukan sebagai konsultan loh. Gue tuh owner itu di Suta itu. Kalau gawat-gawat pelayanan, gawat saya. Gitu loh. Jadi kepentingan kita gede. Jadi sumpah saya kampanye ke Ustadz Randy adalah kalau perlu Almas ngeliat ya standar yang paling tinggi high level Almas itu gua setting di Suta tuh, mau drive thru mau apa ya gua setting gitu loh. Jangan malu-maluin gitu loh. Karena prestasi juga buat kita kalau Almas terbantu dengan settingan sistem yang begitu solid, Iya, kenapa enggak? iya, Kita bisa lakukan itu kok. Jadi bab pelayanan ini tolong setuju. pastikan dulu dari demand-nya apa, supply-nya tersuplai. Pada saat supply-nya macet, kamu kasih tahu ke yang demand. Nggak ada ini dada 1 jam, nggak ada ini paha atas 1 jam, nggak ada ini burger 1 jam. Itu si supply harus bilang itu ke yang demand. Kalau nggak komunikasi, ngalir aja. Saking udah ke print bill, tiba-tiba burger datang 2 jam, kan mengerikan itu. Cukup atau gimana, Oke lah, Ustaz? Kang. Oke, oke Kang, Ya, siap. aku udah, menurut aku udah cukup deh. Mudah-mudahan Kang Lukman dapat spiritnya. Saya nggak tahu nih Kang Lukman kayaknya di store masuk siang ya untuk hari ini. Iya Pak. Nah, ya kan, belum lagi ngedukasinya apa ya, bisa jalan Senin lah. Hari ini ya nggak tahu nih. Rusuh-rusuh lagi kali hari ini. Duh, Ya gitu deh. Saya jam 8 nih ada agenda lagi. Saya izin leave out lebih dulu ya. Thank you, makasih. Lanjut Kang Gun. Thank you. ya, eh, ya dari saya terakhir sih kalau misalnya memungkinkan Kang Lukman komunikasi ke teman-teman yang ada di store, itu PR pertama kita sekarang soalan service time dulu. Ya, ruhnya service time adalah bagaimana cara mengatur tempo supply-nya, menata itu bagian-bagian disepakati yang ada di transfer bin, mengedukasi runner, bagaimana dedicated itu, kamu setting nanti runner yang bayar utang, sehingga flow-nya lebih enak. Kang Lukman masuk jam berapa? Jam 10 nanti Pak. Oh, jam 10 masih aman harusnya. Hmm. Jam 10 kontak dulu anak-anak, geser itu POS, tadi yang online pindah kemana, geser, tray. Kamu pasti akan pada saat greeting, tray naik ke atas, runner standby.
apa message-nya, ya suggestion produknya apa sejak awal, kamu hit itu langsung. Nasi ayam minum bagaimana itu production color bertugas menjadi pawangnya kitchen, bagaimana mereka mengatur tempo supply. Menurut saya ini sangat teknis sekali dan bisa dijalankan. Ini bukan soalan spirit yang cuma apa namanya motivasi-motivasi segala macam. No, yang saya statement tadi itu adalah semua soalan teknis. Kalau soalan teknis siapapun bisa melakukan itu. Ini bukan cuma soalan menyemangati kamu bisa, kamu harus cepat, bla bla bla, segala macam. No, saya nggak kasih spirit itu saat ini. Saya kasih teknis bagaimana caranya sehingga cara kerja kalian itu lebih efektif. Saya tuh kasihan sama kalian itu. Kalau di bahasa Sunda bilangnya apa? Itu tuh capek teka pakai, ngerti nggak? Ya. Kamu kerja mati-matian, nggak tidur, anak-anak dihajar sama konsumen segala macam, capek. Tapi bintang 1 di Google itu tuh disebut capek, nggak kepake. Maka pastikan setiap tetes keringat yang kalian lakukan itu adalah berimpact gitu loh. Konsumen pengen apa? Prioritas sekarang itu adalah service time, service time, service time. Jaga dengan teknis tadi yang kita jelaskan. Jaga itu dulu aja. Kalau jam 10 menurut saya kamu masih bisa setting itu tuh. Kamu harus kuasai itu medan perang kamu, production color kamu tunjuk siapa. Bayangkan itu adalah apa namanya? Bagaimana mengatur supply dan demand itu biar cukup. Gitu. Sekarang lagi beban, Kang. Beban di mana-mana, apalagi anak-anak modelan baru. Oh, kena push kayak begitu. Beban. Saya paham betul. Jangan kan zaman kalian sekarang. Oh, zaman saya MT itu dari 9 itu sisa 3 di hari pertama. Kamu MT kan? Iya, Pak. Zaman saya aja, 2005. MT itu dari 9 tersisa 3, hanya 1 hari. Hanya gara-gara orang berdasi disuruh ngepel. Orang berdasi disuruh bersihin kaca. 9 sisa 3. Jadi yang baper itu bukan cuma zaman sekarang, zaman dulu juga sebetulnya baper-baper banyak. Nah, Ustadz bilang, ya sudahlah, nanti kan sedikit demi sedikit kita hanya akan dapat orang-orang yang memang tangguh untuk itu. Kamu memberi semangat, memberi spirit ke anak-anak, fine, silahkan. Tapi yang terpenting adalah teknis bagaimana mereka harus bergerak, bagaimana mereka harus melakukan itu yang poinnya. Sehingga keringat mereka itu kamu bisa menatanya, oh ini service time kita jadi lebih bagus. Saya nanti coba akan pantau bagaimana skema yang dilakukan. Ada masalah apa, coba solusikan sendiri. Kalau nggak bisa, saya feel free untuk dikomunikasikan kira-kira seperti apa, saya standby. Ya, halo? Ya, itu aja mungkin Kang Lukman. Kasihan Kang Lukman juga. Ya, Oke, oke. titip salam saya sama anak-anak. Eh, Perjuangan baru saja dimulai. Teknisnya ditata, sehingga capeknya juga tertata. Itu aja mungkin Kang ya. Biar Akang Oke, coba istirahat dulu, prepare-prepare ya sebelum nanti ke sana. Thank you ya. oke, Pak. Yang lain, Thank you, Pak. ya, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.